Hai teman-teman Kidi, apa kabar? Nah, semoga kita selalu baik-baik ya, seperti saya dan Vide juga. Nah, teman-teman Kidi, tiba saatnya kita akan kembali membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Vide, siap berdoa? Oke, ikutin Papa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, ya agak keras ya, Vide ya. Nah, adik-adik, hari ini tema kita bicara tentang buah ketaatan. Nah, ini ada satu cerita. Hari ini diadakan ujian. Wah, ujian exam, ujian semester. Semua siswa diwajibkan untuk mengirimkan jawaban dengan menyertakan foto ke WhatsApp group. Vide pernah ujian pembelajaran terstruktur? Iya. Oh, yang kalau Vide itu namanya pembelajaran terstruktur. Ya. Nah, ini ada anak namanya Kiki. Wah, waktu itu harus mengumpulkan hasil jawaban ujian. Tetapi Kiki waktu itu sakit. Waduh, kasihan ya, sakit-sakit ujian. Ya, Vide ya. Kalau ujian pas sakit nggak enak. Hah? Iya dong. Tapi si anak namanya Kiki ini, walaupun sakit, dia tetap berusaha mengumpulkan hasil ujian. Dan akhirnya dia mendapatkan hasil yang baik. Nah, adik-adik seringkali, dan Vide juga seringkali, kita itu untuk melakukan sesuatu yang baik, ketaatan, itu kadang-kadang nggak gampang dan sulit. Betul ya, Vide ya? Ya. Untuk taat dengerin orang tua, taat dengerin guru, itu nggak gampang. Nah, adik-adik, mari kita melihat kisah Maria, ibu Yesus, seorang yang sangat taat kepada Allah. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38 demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sehingga anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Vide, Maria ini waktu itu masih usia 12 tahun kira-kira, atau 13 tahun. Masih muda sekali. Kayak Cece, ya. Nah, meskipun dia masih muda dan dia harus menghadapi ketakutan, tetapi ternyata Maria lebih mengikuti perintah Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Yang lebih mudah. Ya. Nah, adik-adik, seringkali juga ketika kita harus mentaati firman Tuhan, itu kita mengalami kesulitan. Harus menghadapi rasa takut, rasa malas, ya, lalu rasa mementingkan diri sendiri. Nah, kalau Vide misalnya disuruh, "Udah ya, Vide, main gamenya udah selesai." Mudah atau sulit untuk taat? Lagi seru-serunya main game, lalu disuruh stop ya gitu.
Lagi seru-serunya nonton TV, Vide, sudah malam, udah waktunya TV-nya dimatiin, tidur. Susah. Nah, ini susah, ini nggak settingan loh. Nah, adik-adik semuanya, ini baru dia jawab, susah. Karena namanya ketaatan itu susah, tetapi itu yang dimaui oleh Tuhan. Nah, adik-adik, ketaatan kepada Allah melalui ketaatan kita kepada orang tua, orang dewasa yang menolong kita untuk belajar taat pada Allah akan sungguh-sungguh membawa dampak kepada kita. Kalian akan menjadi anak-anak yang tahu mentaati peraturan dan taat kepada Tuhan dan taat kepada kebaikan yang kita harus lakukan. Nah, ini pesan firman Tuhan buat kita semua. Oke? Siap taat? Tos dulu. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup bagian firman Tuhan ini. Vide mau berdoa? Ya, oke. Yang keras ya suaranya ya. Yang keras. Tuhan Yesus, Kak, kita sudah mendengarkan cerita Kide. Berkatilah supaya kita bisa belajar taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Yuk. Bye. Bye teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.